Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Chania Putri dengan NIM 5211201057. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penggajian, membuat database sistem penggajian pada Microsoft Access. Lalu di sini sudah membuat blank database, ada file name-nya. Lalu di save sesuai folder yang diinginkan, lalu klik create. Nah, selanjutnya akan tampil tampilan seperti yang di sini. Lalu kita klik kanan, masukkan design view. Lalu kita ganti tampilannya dengan data karyawan atau data pegawai. Lalu klik OK. Nah, sudah ada tampilan seperti ini, langsung dimasukkan data-database yang ini digunakan. Yang pertama, di sini ada NIM dengan data type-nya itu number. Lalu di sini ada nama pegawai dengan data type-nya text. Selanjutnya ada jenis kelamin dengan data type-nya text. Lalu ada tempat lahir dengan data type-nya text. Di sini ada tanggal lahir dengan data type-nya date or time. Lalu selanjutnya ada alamat lengkap rumah atau alamat lengkap dan data type-nya text. Selanjutnya ada nomor telepon menggunakan data type-nya juga text. Selanjutnya di sini ada agama, data type-nya text. Lalu ada status, di sini data type-nya juga text, dan ada jumlah anak. Di sini data type-nya kita pakai number. Setelah itu kita save, lalu kita close. Oke, selanjutnya di sini buat tabel selanjutnya ada tabel design, ada di create, lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Kita masukkan ID dengan data type-nya itu ada auto number. Di sini lanjut ke kode jabatan. Untuk kode jabatan kita menggunakan data type-nya itu text, lalu dilanjut oleh NIM dengan data type-nya number. Lalu di sini ada nama pegawai dengan data type-nya text. Lalu ada nama departemennya dengan menggunakan data type, dan ada nama jabatan dengan data type-nya itu text. Lalu di sini selanjutnya kita masukkan gaji pokoknya. Lalu data type-nya itu ada currency, dan di sini kita masukkan tunjangan untuk jabatannya. Data type-nya juga ada currency. Lalu di sini kita save. Lalu tabelnya kita ganti menjadi jabatan. Lalu untuk primary key-nya kita nol. Selanjutnya kita close. Lalu kita buat tabel desain yang baru untuk tabel golongan. Nah, di sini ada golongan. Kita masukkan seperti sebelumnya, ID dengan data type-nya itu auto number. Selanjutnya di sini ada golongan juga. Kita masukkan golongan. Di sini kita akan masukkan golongannya menggunakan number. Nah, untuk di sini ada tunjangan suami, istri. Untuk data type-nya ada currency. Dilanjut ada tunjangan anak dengan data type-nya currency. Selanjutnya ada uang makan. Lalu data type-nya currency juga, dan ada uang lembur. Di sini ada data type-nya currency. Lalu kita save.
ganti dengan tabel golongan. Lalu untuk primary key-nya kita no. Selanjutnya kita close. Lalu yang terakhir kita membuat tabel desain yang terakhir untuk tabel gaji. Nah, di sini tabel gaji kita masukkan ID juga. Lalu di sini data type-nya kita ada auto number. Nah, habis itu kita ada kode pegawai. Lalu ada kode pegawai kita pakai teks. Lalu di sini ada NIP. NIP-nya kita pakai data type-nya itu number. Lalu selanjutnya ada nama lengkap dengan data type-nya teks. Lalu ada jabatan, nama jabatan. Maaf, ada nama departemen dulu. Lalu di sini ada nama jabatan. Selanjutnya ada gaji bersih yang dimana total dari semua gaji. Di sini ada data type-nya menggunakan currency. Lalu kita save. Di sini ada tabelnya menggunakan gaji pegawai. Lalu oke. Untuk primary key-nya kita no. Lalu close. Nah, lalu buat ininya kita rapi-rapiin aja sesuai kebutuhan. Lalu di sini kita save lagi aja. Lalu ini kita benar-benarin lagi juga, dirapihin. Kita save, close juga. Lalu kita rapihin yang golongan. Nah, yang golongan juga sama, dirapin aja. Selanjutnya, kita di sini akan membuat atau mengisi data-data pegawai atau ada jabatan, golongan, dan gaji pegawai gitu ya. Di sini kita mempermudahnya dengan menggunakan form design atau pembuatan form. Di sini kita klik form design, ada di create, lalu klik kanan untuk pembuatan judul, kita pakai form header atau footer. Lalu di sini kita klik label. Nah, lalu kita masukin ke judul form data pegawai. Lalu untuk ininya kita bebas sesuai yang diinginkan. Kita pakai Calibri saja. Lalu ini untuk ukuran hurufnya sesuai yang diinginkan saja. Nah, di sini kita masukkan data-data yang sudah ada di tabel dengan add existing fields. Nah, di sini ada data pegawai. Kita masukin dulu data pegawai dengan diklik 2 kali saja. Lalu nanti dirapihin sesuai kebutuhan.
Nah, jika sudah, kita akan membuat logo lagi buat di footer komputernya. Kita menggunakan button. Kita membuat ini untuk tabel untuk delete gitu ya, dengan cara di button terus kita pilih record operation, lalu actionnya kita delete record. Nah, di sini kita menggunakan teks untuk teksnya sesuai yang dibutuhkan, lalu next, lalu finish. Nah, lalu sesuaikan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya kita bikin untuk menu edit, yang dimana untuk menambahkan record. Di sini ada record operation, lalu ke add new record. Di sini kita menggunakan teks, lalu dengan teksnya add, lalu finish. Lalu sesuaikan dan rapikan. Selanjutnya kita menggunakan tombol panah kanan dan kiri, next atau previous. Di sini kita menggunakan record navigation ya. Di sini ada go to next record, kita menggunakan go to next record. Dan di sini ada picture, lalu klik go to next, lalu finish. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang buat ke previous-nya. Go to previous record, next, finish. Nah, jika sudah, kita save. Di sini kita masukkan form data pegawai. Nah, untuk form data pegawainya kita bisa langsung isi dengan view, lalu form view. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya ya. Lalu di sini ada ID, karena otomatis nanti akan terisi otomatis. Lalu di sini ada NIP. NIP-nya bebas sesuai yang diinginkan. Kita masukkan NIP-nya. Lalu ada nama pegawainya. Untuk jenis kelaminnya laki-laki atau kita beri simbol L. Untuk tempat lahirnya kita isi sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada tanggal lahir, alamat lengkapnya bisa diisi juga. Nah, selanjutnya untuk nomor teleponnya juga bebas ya. Untuk agamanya juga bebas. Lalu untuk statusnya nikah, jumlah anak 1. Selanjutnya kita add dengan menggunakan menambahkan data pegawai. Nah, di sini ditulis lagi, ada NIP-nya juga sama. Jenis kelaminnya perempuan, tempat lahirnya Jakarta. Di sini buat tanggal lahirnya terus ada nama lengkap, alamat lengkap. Untuk nomor teleponnya. Untuk agamanya juga.
kita di nolin aja. Selanjutnya untuk file yang buat data pegawai yang baru, jika sudah, kita save saja, save, lalu nanti kita bisa lihat di datasheet view-nya. Nah, di sini udah keisi otomatis. Nah, seperti ini ya. Lalu kita save saja, lalu kita close. Selanjutnya kita membuat form untuk jabatan. Untuk caranya sama seperti tadi, kita masukkan dulu judul. Lalu ada exiting. Nah, di sini kita masukin jabatan. Nah, di sini ada jabatan ya. Kita masukkan ID juga. Lalu ada kode jabatan. Lalu ada NIP. Ada nama pegawai. Nama departemen. Lalu ada nama jabatan, gaji pokok, dan ada tunjangan jabatan. Nah, di sini kita buat lagi seperti tadi. Ke button, lalu kita masukkan ke record operation, lalu ke delete record. Kita menggunakan text juga. Selanjutnya kita buat untuk yang add-nya. Nah, jika sudah, kita save dengan menggunakan nama form jabatan. Lalu oke. Setelah itu kita pilih form view. Nah, di sini kita memasukkan data-datanya juga. Di sini ada kode jabatan. Nama pegawainya untuk data-data yang namanya sama, kita samakan dengan yang sebelumnya ya.
untuk nama departemennya kita di sini pemasaran. Nah, setelah itu kita masukkan nama untuk jabatannya. Sini ada advert manager. Di sini kita untuk digit pokoknya juga bebas. Nah, jika sudah kita klik add lagi. Di sini untuk kode jabatannya juga sama. Untuk nicknya juga sama, sesuaikan dengan yang sebelumnya. Departemennya, sini ada bagian keuangan. Untuk gaji pokoknya juga Nah, lalu dilanjut add lagi. Nah, di sini kita pakai kode jabatan lagi. Ini untuk nama departemennya kita pakai yang bagian produksi ya. Nah, untuk nama jabatannya untuk gaji pokoknya sini. Nah, udah selesai, kita save. Lalu kita lihat ke datasheet view-nya. Nah, di sini sudah terisi. Lalu kita save, kita close saja. Selanjutnya kita membuat tabel form design untuk golongan. Untuk caranya juga sama. Di sini kita bikin form golongan. Untuk size-nya juga bebas. Nah, di sini langsung kita add string fields. Di sini ada golongan. Nah, di sini kita masukkan ID, lalu ada golongan, lalu ada tunjangan suami istri. Kita ininya diperlebar saja. Tunjangan anak, lalu ada uang makan,
lalu ada uang lembur. Selanjutnya kita bikin untuk putar komputernya seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Sini juga sama ya, menggunakan yang sebelumnya. Nah, di sini kita save. Lalu kita isi form golongan. Lalu oke. Setelah itu kita masuk ke form view. Nah, di sini kita masukkan golongannya bebas. Nah, untuk selanjutnya ada tunjangan suami istri. Nah, lalu di save. Setelah itu kita ke datasheet. Nah, ini ya sudah ada. Nah, kita close. Selanjutnya, jika sudah membuat tabel gaji pegawai, kita akan membuat form desain yang tadi ya. Nah, di sini kita klik ini, lalu footer header or footer gitu ya. Lalu kita tulisin labelnya itu form gaji pegawai. Untuk ukurannya juga bebas. Nah, terus ini lalu add exiting. Di sini ada ID, lalu ada kode jabatan, ada NIP, nama lengkap, nama departemen, nama jabatan, dan ada gaji bersih. Di sini untuk tabelan juga kita pakai yang recordnya itu delete. Next, finish. Di sini ada add juga. Next, finish.
Setelah itu kita bikin buat next-nya ya, butuh next record. Langsung aja di next, di finish. Selanjutnya pakai yang ini. Untuk tutorial record ini, oke. Nah, jika sudah beres, kita di save aja from gaji pegawai. Oke. Langsung kita pengisian formnya aja. Di sini untuk kode jabatannya M123. Untuk NIP-nya 226001. Untuk nama lengkapnya Mon Tanut Chai. Lalu untuk nama departemennya di sini ada pemasaran. Nah, untuk nama jabatannya, itu ada lalu untuk gaji bersih secara keseluruhannya itu 25.250.000. Nah, di sini kita langsung add aja. Nah, selanjutnya untuk kode jabatan untuk selanjutnya itu ada B145. Untuk NIP-nya 226002. Untuk nama lengkapnya ada Buan Nalin Trip. Departemennya keuangan. Di sini ada staff accounting dengan gaji bersih totalnya itu ada 9.750.000. Lalu di sini ada add lagi. Untuk yang terakhir itu kode jabatannya N168. Untuk NIP-nya 22603. Lalu untuk namanya ada Nanon Koparat. Untuk departemennya ada departemen produksi. Nah, terus di sini ada asisten manajer produksi. Nah, untuk gaji bersihnya itu jadi 15.250.000. Nah, jika sudah, kita save saja. Nanti kita lanjut ke datasheet. Nah, di sini udah ada ya. Lalu kita lihat ini dulu, close saja. Nah, ini numbernya kita ganti jadi currency ya, karena tadi tidak muncul. Nah, untuk form pegawainya, nah sudah muncul. Kita lihat ke desain dulu, ke ini database. Nah, sudah ada ya. Jadi untuk sistem penggajian, database sistem penggajian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.